Waktu senam aerobik sudah tiba. Anda harus makan sekarang. Tapi sesuai dengan yang saya ajarkan, makanan yang disusun dengan diet keto, ya, Nyonya, steak tomahawk setengah matang, salad sayur, dan kopi hitam giling manual. Nama saya Liu Zizi. Saya mati mendadak karena lembur. Roh saya melompat ke zaman kuno. Ke dalam tubuh seorang selir gemuk seberat lebih dari 100 kg. Siapa sangka pemilik tubuh asli ini tidak hanya tidak mendapat kasih sayang, tetapi juga dibunuh secara tidak adil. Panggil orang, tangkap wanita nakal ini. Kamu, apa yang kalian lakukan? Selir Liu Zizi, ini ditemukan dari tempat tidurmu. Celana dalam pria, kamu babi yang tidak menjaga kesopanan, berani juga selingkuh dari pangeran. Apakah kamu tidak ingin 9 klanmu selamat? Tidak, bukan begitu. Hukum mati dia. Bawa barang-barang itu ke sini. Papan paku, naik ke ledai kayu, dimasukkan ke dalam keranjang babi. Liu Zizi, pilih salah satu yang kamu suka. Aku tidak mau memilih. Panggil orang, ikat dia bersama ayam dan buang ke kolam. Aku ingin dia setelah ini tidak punya muka lagi untuk tinggal di istana pangeran. Baik, jangan. Aku tidak mau. Lepaskan aku. Selir ini benar-benar kejam. Lain kali jika aku melihatnya, pasti akan membalaskan dendam untuk pemilik tubuh asli. Liu Zizi, kamu benar-benar beruntung masih hidup. Bahkan ini tidak membunuhmu. Lagi dibicarakan, dia datang. Permaisuri pasti kecewa, kan? Aku bukan saja tidak mati, malah hidup dengan baik. Badan sehat bugar, makan apapun enak. Kesal, kan? Gendut banget. Kamu gatal lagi, ya? Berani melawan permaisuri. Mau bully aku lagi, ya? Sayangnya, nenekmu ini sudah sadar. Wanita, Berani kamu. Berhenti. pangeran. Baru saja selir Liu melukai pembantu, dan juga hendak menyerangku, kau harus membelaku. Ya ampun, ini dia sponsor utamaku. Wajah dan badan ini lebih ganteng dari Wu Qian yang dipenjara. Suka banget. Liu Zizi, kamu melukai orang? Masih bisa tertawa? Tidak. Kau salah menuduhku. Permaisuri yang mau menyerang, dengarkan penjelasanku. Astaga. Liu Zizi, aku akan menceraikanmu. Sekarang, malah menghemat usahaku untuk menjebaknya lagi. Baru saja dapat pelindung, malah diceraikan. Ini terlalu sial, kan, pangeran? Aku hanya menarik celanamu, kamu tidak telanjang, kan? Gak perlu gini, dong. Masih berani bilang. Aku menceraikanmu karena kita dijodohkan sejak lahir, dulu menikahimu bukan kehendakku. Aku tolak. Ini tidak terserah padamu. Cepat berkemas, pulang ke rumah menteri. Mulai sekarang, kita berpisah jauh. Tidak ada hubungan lagi. Cepat pergi dari istana. Rumah menteri juga tidak akan menerima Anda. Hamba harus ikut kemana mengembara. Tetap di istana saja. Pangeran. Pangeran. Pangeran, pikirkan lagi. Aku nggak sombong, aku bisa di ruang tamu, di dapur juga bisa, pasti bisa melayanimu dengan baik. Tidak perlu. Kamu bukan lagi selirku, jangan mengganggu lagi. Pangeran, suamiku, tolong. Pangeran, Selir Liu. Beruntung. Pangeran, coba lihat, kita sudah bersama dalam bahaya maut. Menjauhlah, jangan main-main denganku, jauhi aku. pangeran.
Antar aku kembali. Suruh siapkan air panas, aku mau mandi dan ganti pakaian. Baik. Bos benci aku, bagaimana ini? Mandi. Aku punya ide, Wanping kemarilah, ada tugas untukmu. Wah, bos, tubuhmu bagus sekali. Ambil beberapa foto untuk dijual, pasti untung besar. Siapa? Siapa yang mengirim kalian? Pangeran, hati-hati. Aku akan melindungi pangeran sampai mati. Hati-hati, pangeran. Liu Zizi, kau pikir aku ini babi? Situasi genting pangeran, tahanlah. Cepat turunkan aku. Aku bisa bertarung. Beberapa preman kecil tak perlu Anda repot. Mampus kalian. Lepaskan. Pangeran, setidaknya aku menyelamatkan nyawamu. Bukankah kau harus membalas budi? Atau, kembalikan surat cerainya? Liu Zizi, kau bermain sandiwara ini hanya untuk menggangguku. Astaga, apa begitu jelas? Aku tidak mengerti apa yang pangeran katakan. Masih pura-pura? Istanamu sangat ketat penjagaannya. Mana mungkin pembunuh dengan ilmu silat setengah matang bisa masuk ke sini? Kau pikir aku bodoh? Dengarkan pembelaanku. Apa aku akan tidur dengan pangeran? Liu Zizi, kau cari mati. Pangeran, aku tidak sengaja. Aduh, Aku pikir kamu sengaja. aku sebagai permaisuri pasti menceraikanmu. Pangeran, kau mau ceraikan? Ceraikan sajalah. Kenapa kau melepas bajuku? Minggir kau. Astaga. Pangeran, tak kusangka, kau punya hobi seperti ini, kenapa tidak bilang dari awal? Aku punya banyak model, ada yang renda, ada yang silikon. Diam. Diam kau, perintah pangeran. Pangeran, ada apa? Maaf, saya lancang pangeran dan selir, silakan lanjutkan. Pangeran, apa kau tidak apa-apa? Kaki pangeran. Sepertinya patah. Liu Zizi, ini semua karena ulah. Liu Zizi, ini semua gara-gara kamu. Serius? Pangeran, tolong jangan keras. Aku tahu salahku. Aku salah. Pangeran, bagaimana lukamu? Apakah perlu aku bantu? Tidak usah. Aku baik-baik saja. Tidak bisa. Aku harus menebus kesalahan. Aku sendiri akan menggendongmu ke tempat tidur. Liu Zizi, cepat turunkan aku. Baik, pangeran. Pergi. Aku tidak bisa pergi. Soal surat cerai. Pangeran belum memberi keputusan. Kamu kasar dan tidak sopan. Kamu sering menghina aku. Aku sudah tidak tahan lagi. Kalau aku benar-benar diusir, dengan siapa aku mengumpulkan modal untuk menjadi kaya? Tidak usah, pangeran, kumohon, hidup itu, sabar saja, pasti berlalu, bukan? Pangeran yang tampan dan gagah perkasa, pangeranku, berikan aku jalan hidup. Karena kamu sudah berlutut memohon ampun, aku akan memberimu kesempatan. Pangeran, katakanlah, mendaki gunung pisau, atau menyusuri lautan api? Tanggal 6 bulan depan adalah pesta bunga. Jika kamu bisa menjadi juara,
Aku bisa membatalkan surat cerai. Kamu bisa terus menjadi selirku. Kenapa kamu tertawa? Maaf, pangeran, aku tidak tahan. Pesta bunga ini adalah kontes kecantikan di Xiangzhou, tapi dengan para selir ini, khawatir. Bukan kalian saling melirik, kamu meremehkan siapa? Kamu yakin? Jika aku menjadi juara di pesta menikmati bunga, kamu tidak akan menceraikanku. Aku tidak akan mengingkari janji pesta, menikmati bunga, menilai bakat dan kecantikan. Kamu tidak memiliki keduanya, nanti pasti akan mundur karena tahu sulit. Baik, sudah sepakat, aku menerimanya. Kalau begitu, aku akan segera diet. Pamit. Ingin menceraikanku tanpa alasan? Tidak mungkin. Tunggu sampai aku berubah menjadi wanita tercantik di Xiangzhou, pasti surat cerai. Aku lemparkan ke wajahmu. Tuan selir sepertinya sangat terkejut. Apakah perlu memanggil dokter? Dia hanya ingin di istana tinggal beberapa hari lagi. Yang perlu dokter adalah aku. Hamba akan memanggil. Nyonya, kamu sedang meneliti apa lagi? Metode diet baru bau sekali. Makanan ini disebut mie siput, rasanya tidak hanya lezat, tapi juga seperti obat pencahar berat, badan turun lebih cepat. Aduh, wangi sekali. Omong-omong, Wan Ping, kamu tahu, jika meraih juara pesta menikmati bunga, apakah ada hadiah khusus? Tentu saja, ada, hamba dengar itu. Buatan istana khusus, patung bunga giok, yang sangat berharga. Bagus sekali. Aku bisa kaya dalam semalam? Bau apa? Siapa yang membongkar toilet? Itu berasal dari halaman selir Liu. Ayo saya antar Anda masuk melihat. Sejak dia diselamatkan setelah melompat ke sungai, sepanjang hari membuat barang aneh-aneh, mari kita lihat apa yang dia lakukan kali ini. Liu Zizi, apa kau ingin membuat semua orang di istana mati karena bau? Hamba memberi hormat kepada Tuan. Tuan, Anda datang karena mencium baunya? Anda juga suka ini? Barang kotor. Aku tidak tertarik. Bubuk ini enak sekali, coba cicipi, percaya tidak? Baunya busuk sekali, aku perintahkan kau buang segera. Meskipun baunya busuk, tapi rasanya enak. Kepala Feng, coba cicipi dulu. Makan. Tuan, ini benar-benar enak banget. Cepat cicipi. Aku tidak percaya. Seberapa aneh bisa? Ternyata dia tidak berbohong. Ini baunya busuk, tapi di mulut enak sekali. Tuan, enak, Biasa saja. padahal sudah jelas kelihatan. Benar-benar anjing kecil yang sombong. Kau menghinaku sebagai anjing? Aku tanya, apa kamu cukup? Mau tambah semangkuk lagi? Begitu sembrono? Tidak bisa mengontrol mulutmu. Tidak berbakat, tidak cantik. Masih ingin ikut pesta menikmati bunga? Menurut aku, kamu untuk mereka itu, bahkan tidak layak jadi pesakitan. Cih, jangan meremehkan aku. Heh, pangeran, tenanglah, orang gemuk punya potensi. Suatu hari nanti, aku jadi kurus, pasti lebih cantik dari Sisi. Mengagumkan semua orang. Selir Liu, kamu bercanda lagi. Jangan-jangan lupa, kamu adalah wanita terjelek nomor 1 di Xiangzhou. Aku memberi salam pada pangeran. Tidak perlu upacara. Jika kamu punya waktu, lebih baik belajar tata krama dari selir utama. Aku akan membantu pangeran kembali istirahat. Jangan repot-repot, Nyonya Putri. Ini? Ini adalah kursi roda yang dibuat khusus untukmu. Bagaimana? Apa kamu terharu, pangeran? Apa aku lebih dari Nyonya Putri? Lebih perhatian, lebih tulus, lebih peduli. Dia sepertinya tidak terlalu menjengkelkan. Jauhi aku. Pangeran. Aduh, celaka. Luka lama belum sembuh, tambah luka baru, pangeran yang picik dan sundere ini. Pasti dia akan mengulitiku hidup-hidup. Pangeran, kau tidak apa-apa? Perempuan keji. Jangan munafik, antarkan aku kembali.
Dasar gegabah dan tidak tahu diri, kau pikir membuat hal bau, bisa menarik perhatian pangeran, mencari malu sendiri. Liu Zizi memang tidak pernah serius, sekarang tiba-tiba baik hati, bahkan percaya diri buta, ingin menang di pesta bunga. Apa sebenarnya tujuannya? Mungkin Anda terlalu khawatir, Pangeran. Sekarang dia bersikap aneh, berkali-kali menyakitiku, mungkinkah ingin membunuhku? Pepatah bilang, semakin cinta, semakin peduli. Menurut pendapatku, selir pasti dia mengagumi Anda. Mengagumi? Rasa sukanya tidak berarti. Aku penasaran bagaimana dia ingin memukau semua orang. Jika dia kalah, aku akan mengusirnya dari istana. Tidak, ini tidak bisa. Ini terlalu tidak nyaman. Wan Ping putar musik. Liu Zizi begitu serius menurunkan berat badan, sepertinya dia menganggap serius taruhannya, takut aku menceraikannya. Pangeran, kau sedang melihat apa? Nggak apa-apa. Gendut banget. Kamu jago merayu, ya? Apa senam pelangsing itu rayuan? Hantu, Biasa aja. mukamu, kenapa jadi begini? Apa kamu rusak wajah? Pikiran pendek. Wan Ping, jelaskan pada selir Wang. Ini namanya masker. Dibuat dari bubuk arang aktif, putih telur, dicampur aduk. Bisa membersihkan kulit secara mendalam, juga mengecilkan pori-pori, dan menyeimbangkan minyak dan air di kulit. Benar semujarab itu? Pasti. Sesama istri tidak bohong. Selir, jangan lupa tujuan ke sini. Hentikan tipu muslihat murahan. Jauhi pangeran. Takutnya nanti aku tidak cari dia. Dia malah datang ganggu aku. Konyol sekali. Meski kau dan pangeran bertaruh di pesta bunga, dengan wajah jelekmu, pasti kalah. Nanti pangeran tetap menceraikanmu. Ya, semoga seperti kata selir. Kamu paling cantik, pangeran paling cinta kamu. Makanya cepat cari dia. Aku tunggu lihat kamu malu. Diet belum berhasil, bidadari harus terus berusaha. Tunggu saja. Aku pasti kurus seperti petir, biar mata kalian buta. Nyonya, ini sesuai dengan gambar Anda, gaun mewah yang dirancang. Silakan berganti pakaian nanti. Baik, Nyonya, Anda sungguh berbeda sekarang. Jika pangeran melihat penampilan Anda sekarang, pasti akan terpana. santai, santai. Jangan bicara terlalu jujur. Tubuh ini benar-benar sempurna. Bukankah itu hanya acara menikmati bunga? Nanti saya berdandan lagi. Nanti kita kalahkan mereka dengan kecantikan. Bangga? Di mana selir Liu? Sudah lama tidak melihatnya. Kamu tidak memberitahunya waktu pesta menikmati bunga? Saya sudah melapor, tapi tidak tahu kenapa selir tidak datang. Kudengar selama sebulan ini, selir tidak keluar rumah. Sangat misterius. Apa yang dilakukan selir Liu lagi? Pangeran, adik mungkin gagal diet, takut mempermalukan Anda, makanya tidak berani datang. Kulit mukanya tebal seperti tembok, tapi di saat kritis mundur, sepertinya menyerah. Adik dulu mengaku akan cantik dan langsing, meraih juara. Ini benar-benar mustahil, hal yang tidak mungkin dilakukan. Feng Yu, perintahkan seluruh istana. Liu Jiji bukan lagi selirku, usir dia kembali ke istana Shangshu. Pesta melihat bunga ini diselenggarakan oleh Istana Pangeran. Dan Shen Tangxi setiap tahun menjadi juara. Aku malas datang hanya untuk menjadi latar belakangnya. Benar juga, Nona Shen sekarang menjadi permaisuri Huai. Popularitasnya lebih besar dari sebelumnya. Shen Tangxi disebut sebagai wanita tercantik di Xiangzhou. Itu dulu. Sekarang aku pasti bisa mengalahkannya. Omonganmu besar sekali. Ku dengar sepupumu yang gemuk, Liu Zizi pasti sering ditindas oleh permaisuri. Berani-beraninya kau mengganggu permaisuri? Aku. Yang Mulia Pangeran Huai tiba. Permaisuri Huai tiba. Sembah kepada pangeran dan permaisuri. Kakak ipar, apakah sepupu Liu tidak ikut denganmu? Kurang ajar, kau harus memanggilnya Yang Mulia Pangeran. Liu Zizi sudah kembali ke kediaman kementerian. Jika ingin basa-basi, lain kali masih banyak kesempatan. Apa maksud permaisuri dengan kata-kata ini? Pangeran terhadap Liu Zizi telah menjatuhkan surat cerai. Dia telah diusir dari istanamu.
Awalnya ingin menyenangkan Liu Zizi untuk mendekati pangeran, menikah ke istana menjadi selir. Tak kusangka wanita gemuk itu begitu tidak berguna. Permaisuri maaf mengganggu, mengatakan hal ini secara terang-terangan takutnya akan merendahkan martabat selir Liu. Tuan Wei memang memiliki perilaku seorang pria sejati. Sayangnya jika kau melihat sepupuku itu, kau tidak akan membelanya seperti ini. Ya, Liu Zizi adalah wanita paling jelek yang terkenal di Xiangzhou. Tidak hanya wajahnya jelek, tubuhnya juga seperti kerbau. Porsi makannya melebihi 10 pria kuat. Kalau hari ini lomba jelek, Liu Zizi pasti jadi juara. Liu Zizi bagaimanapun pernah menjadi anggota istana. Kalian seperti ini apakah menghina aku? Pangeran para saudari hanya bercanda sedikit. Lagi pula, selir Liu sudah diceraikan olehmu, kau tidak perlu ambil pusing. Cerai apanya? Taruhan antara aku dan pangeran belum ditunaikan. Siapa kamu? Halo semuanya. Selir Liu dari istana pangeranmu datang ke pesta bunga. Dia bilang dia selir Liu. Ini tidak seperti yang dikatakan rumor, sama sekali berbeda. Bukankah kalian bilang selir Liu jelek dan buruk rupa, gemuk dan besar? Tidak mungkin. Wanita ini langsing dan wajahnya cantik. Sepupuku berkepala gajah dan pinggang seperti tong. Mana mungkin orang yang sama? Tidak peduli apakah wanita cantik ini adalah Liu Zizi atau bukan, teman-teman, kita semua mungkin akan kalah cantik darinya. Ah, jangan puji terus. Aku jadi malu dipuji. Apa yang kamu sombongkan? Hanya bunga liar di gunung? Sama seperti Liu Zizi si gendut itu, tidak pantas tampil di depan umum. Pangeran, mereka salah lihat. Tapi Anda pasti kenal saya, kan? Kau benar-benar Liu Zizi? Iya dong. Versi kecil yang lebih bagus. Apakah pangeran suka? Jantung kecilmu pasti berdebar-debar kencang sekali, kan? Dengan kecantikan luar biasa di depan mata, dan inisiatif mendekat, bagaimana aku bisa tidak tertarik? Laki-laki memang semuanya playboy. Bukankah kamu terpesona olehku? Kau pikir bisa menipuku? Tangkap penipu ini. Masukkan ke penjara. Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak. Pangeran, aku benar-benar Liu Zizi. Asli, tidak ada tipu. Kau gila? Kenapa tidak bilang saja kalau kau kabur dari kandang babi? Nenek buyutmu ini sudah bersusah payah akhirnya berhasil diet, sampai mata kalian silau, tapi kalian semua tidak mengenalku. Feng Yu, tangkap dia. Jika kau masih tidak mengaku, jangan salahkan aku bertindak kasar. Pangeran, di bokong kirimu ada tanda lahir merah. Kau, Bagaimana kau tahu? selai aku melayanimu waktu mandi, aku melihatnya. Tubuh itu selalu terbayang di pikiranku, tak bisa hilang. Diam kau, Ada apa ini? Wanita secantik bidadari ini benar-benar sepupuku. Liu Zizi, aku akan memotong lidahmu. Bukankah kau yang minta aku buktikan? Wanita yang anggun dan cantik ini benar-benar Liu Zizi? Mustahil. Bagaimana caranya? Selir Liu dulu gendut 100 kilo, sekarang tubuhnya lebih ramping dari permaisuri. Bagaimana selir Liu bisa kurus? Ini teh diet buatanku sendiri, mengontrol minyak, detoks, mengurangi lemak dan berat badan. Setelah minum, ditambah olahraga aerobik, bakar kalori, kurusnya cepat sekali. Ada barang sebagus ini? Rasanya juga biasa saja, entah mempan atau tidak. Teh diet punya efek samping. Sebentar lagi jangan sampai kau mencret di depan umum. Feng Yu pesta bunga akan segera dimulai. Jangan karena seseorang menghambat prosesnya. Ini sindiran untukku. Pesta bunga sesuai tradisi, para nona bergiliran menunjukkan bakat, dan yang terbaik dipilih melalui voting. Pemenangnya akan mendapat gelar gadis tercantik di Xiangzhou, plus hadiah koleksi kerajaan, patung Dewi Bunga dari Giok. Baik, aku duluan. Kaligrafi Nona Song berguru pada maestro. Setiap goresan sangat lancar, bisa disebut berkualitas tinggi. Tapi ternyata karakter Yuan, niat mengincar pangeran jangan terlalu jelas. Di antara hadirin,
Putri bangsawan mana yang tidak datang karena mengincar pangeran, memenangkan pesta bunga itu kecil, berharap dilirik pangeran dan masuk ke istana itulah yang indah. Jadi selir orang, apa yang menyenangkan, sungguh tidak berguna. Saudari-saudari, aku, Permaisuri, adalah juara pesta bunga tahun-tahun lalu, seharusnya menjadi teladan. Aku akan membawakan tarian di atas genderang. Bisa menari di atas genderang sekecil itu, mungkin bisa menyaingi tarian telapak tangan zaman kuno. Tarian permaisuri ini, siapa yang berani tampil bersaing? Teh Pelangsing bekerja maksimal. Shen Tangxi kenapa belum bereaksi? Permaisuri, ada apa denganmu? Mengapa permaisuri tidak menari? Para saudari menantikan untuk melihat. Apa yang tidak nyaman dengan permaisuri? Aku akan mengirim seseorang untuk mengantarmu pulang terlebih dahulu. Aku sakit perut, aku ingin meninggalkan meja sebentar. Permaisuri hanya ingin ke toilet. Kamu tidak perlu khawatir. Bawel kamu, pangeran. Aku akan segera kembali. Permaisuri tidak bisa menari. Kalau begitu aku pinjam drumnya. Aku akan memainkan lagu drum. Berisik sekali. Lebih baik aku meniup trompet besar. Sepertinya selir Liu tidak mengerti menghargai. Kamu bilang aku tidak bagus, lalu apa yang bisa kamu lakukan? Sepupu perempuan hanya bisa makan, minum, buang air, dan tidur. Menurutku, dia hanya bisa mendengkur, kan? Aku tidak ingin membuat kalian down, oke? Bintang besar biasanya tampil di akhir, itu baru namanya menghancurkan. Selir Liu tidak peduli dengan hal-hal kecil. Kata-katanya juga cukup teratur. Menurut saya, selir itu humoris. Pasti bakatnya juga luar biasa. Tuan Wei memang pandai bicara, dan juga sangat tampan. Orang lain memujimu sedikit saja. Kamu langsung naik pitam. Aku jadi ingin bertanya, apakah kamu tahu apa itu bakat? Karena Tuan Pangeran ingin melihat, maka aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Saatnya kalian melihat apa yang disebut suara surgawi yang sebenarnya. Wan Ping, ambilkan barang berharga selir itu. Apa yang dia pegang? Di kehidupan sebelumnya, aku adalah siswa teladan berkembang secara menyeluruh. Aku adalah juara kompetisi sejak kecil Mu Huayuan, kamu pasti kalah. Dia selalu kasar dan tidak mengerti musik. Sudah sebulan tidak bertemu, bagaimana bisa berubah sebesar ini? Wanita gemuk itu berhasil menurunkan berat badan. Kapan dia belajar keterampilan yang begitu indah ini? Lagu ini hanya ada di surga. Di dunia ini jarang terdengar. Selir Liu, benda apa ini? Bisakah kamu mengajari kami cara memainkannya? Ini disebut gitar. Suara alat ini dibandingkan dengan pipa dan gukin memiliki suasana yang berbeda. Selir, maukah kamu mengajari kami? Kami juga ingin belajar. Membuka kelas dan kelas musik bangsawan. Ini peluang bisnis besar, pungut 10 tael per orang. Sehari bisa dapat 100 tael, bisa dilakukan. Tidak masalah, aku akan mengajar. Namun, para nona harus memberi imbalan. Berguru tentu harus menunjukkan ketulusan. Aku beri 100 tael. Para nona sungguh dermawan kaya. Cukup. Ini adalah pesta menikmati bunga, bukan pasar tempat tawar-menawar. Tidak sopan. Semua mundur. Bangsat, kau putuskan sumber pendapatanku. Tapi hari ini lumayan hasilnya. Selanjutnya, nona mana yang akan tampil? Kalau begitu, mari mulai pemilihan juara. Para hadirin, hasil pesta bunga sudah ditentukan, akan diumumkan langsung oleh pangeran. Tarianku sebagai permaisuri belum selesai. Ini tidak adil. Pangeran, berilah aku satu kesempatan lagi, untuk dinilai lagi. Dalam kompetisi, mana ada kesempatan kedua? Permaisuri, sepertinya tidak suka kalah, ya? Apakah kamu takut tarianku akan mengalahkan musik kinmu yang buruk? Pangeran, Sudah, ikuti aturannya. Juara pesta bunga kali ini adalah pemenang perjamuan bunga kali ini adalah Liu Zizi. Pangeran, aku menang. Pangeran, Anda harus menepati janji. Jangan ceraikan aku, ya? Tidak kusangka perjamuan bunga tahun ini permaisuri yang terhormat ternyata kalah dari seorang selir. Sepertinya gelar kecantikan nomor 1 di Xiangzhou akan berganti pemilik. Ini milikku. Untung pertama sudah di tangan. Pangeran,
kenapa Anda tertawa? Siapa yang tertawa? Segera suruh selir Liu pulang ke istana, jangan membuat malu di sini. Nyonya, Anda tidak bisa keluar istana tanpa izin, pangeran akan marah jika tahu. Aku punya uang, kenapa aku harus takut? Tunggu aku keluar untuk melihat-lihat pasar, sewa toko dan kembangkan bisnis. Tidak perlu lagi hidup bergantung pada mukamu Huayuan. Tidak apa-apa, pulang dan istirahatlah, tidak perlu mengantar. Di larut malam begini Liu Zizi diam-diam keluar istana hendak pergi kemana? Permaisuri hamba akan pergi mencegah Tuan Ping memaksanya mengaku. Jangan membuatnya curiga, ikuti diam-diam, jika ada yang aneh, segera kembali ke istana laporkan. Enak banget. Akhirnya bisa makan sepuasnya, minum sepuasnya. Setelah aku menggadaikan patung Dewi Bunga, aku jadi wanita kaya di Xiangzhou. Dengan begitu, aku bisa dengan satu tendangan menendang Mu Huayuan. Tuan, apakah makanannya enak? Lumayan. Tuan pemilik, ya? Aku mau tanya sesuatu. Kau tahu di jalan ini, toko kosong, masih ada? Tentu ada toko. Tapi jalan ini adalah kawasan paling ramai di Xiangzhou. Kau mau menyewa toko untuk usaha, ya harus punya modal. Setidaknya 5.000 tael. Hanya 5.000 tael, gampang. Setelah aku menggadaikan patung Dewi Bunga, aku langsung sewa satu jalan. Mana patung Dewi Bungaku yang sangat berharga? Mana patung Dewi Bunga? Mana emasku? Di mana semuanya? Selesai. Sebulan ini sia-sia saja. Tuan pemilik, bisa bayar nanti? Oh, aku adalah selir pangeranmu. Nanti aku suruh orang istana antar uang. Siapa yang tidak tahu selir Liu itu, jelek dan gendut, seperti babi, kau mau pakai hubungan untuk hutang, mending bilang saja kau istrinya. 50 tael, bayar sekarang. Tidak pernah kusangka, setelah kurus, wajahku tidak laku. Tolong aku. Aku mengerti sekarang, kau memang mau makan gratis. Bukan begitu. Hei, orang sini. Buang wanita nakal ini, patahkan tangan dan kakinya, lalu lemparkan keluar. Tidak, tunggu dulu, tuan-tuan, bicaralah baik-baik, lihatlah, jika kalian maju, kalian akan patahkan kakiku, jika mundur, kalian tetap tidak dapat uang, bukan? Untuk apa? Wah, masuk akal juga. Lihat, parasmu cantik mending dijual ke rumah bordil untuk bayar utang. Apa yang kau pikirkan? Maksudku lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kalau tidak mabuk aku, si Nona, bisa pukul kalian sampai mati. Berhenti. Tagihannya tuan ini yang bayar. Aduh, cepat lepaskan. Lepaskan. Jangan kasar. Pada tamu terhormat, pergilah lakukan urusanmu, silakan nikmati berdua. Mata duitan. Tuan Wei, terima kasih banyak. Aku berutang padamu 50 tael. Besok aku buat surat utang. Tidak perlu bisa mengundang selir makan, adalah kehormatan bagi Wei. Tidak, aku orangnya tidak pernah ambil untung dari orang. Aku akan cari sekarang minta uang padamu Huayuan. Hei. Selir, hati-hati, kau mabuk, selir. Kenapa minum sebanyak ini? Sekarang kau celaka. Nyonya. Selir Liu keluar istana diam-diam untuk bertemu secara rahasia dengan Tuan Wei. Benarkah? Sungguh benar? Hamba melihat mereka berdua sudah berpelukan. Saat ini mungkin sudah begitu.
Ini menghemat usahaku untuk menjebak dia sendiri yang menaruh lehernya di bawah pisau. Ayo beritahu pangeran tentang ini. Liu Zizi, kali ini mengejutkan dengan merebut juara, sangat tak terduga, benar-benar mengalahkanku. Aku selalu mengagumi keteguhan selir-selir, demi tetap di sisimu, benar-benar bersusah payah. Apa yang kau tahu? Kau tidak lihat matanya berbinar lihat uang? Jelas demi patung Dewi Bunga. Pangeran, aku ada urusan penting. Ada apa? Pembantuku bertemu selir muda menyelinap keluar istana tengah malam pergi bertemu rahasia dengan Tuan Wei. Dia tidak di halaman pergi menemui Wei Tingyi. Dan, mereka berdua bersikap mesra tanpa sungkan. Tempat itu ramai dan banyak mata. Besok, jika tersebar istana ini, dan Anda, mungkin akan menjadi bahan gosip. Tidak tahu malu Liu Zizi. Hari ini aku akan mematahkan kakimu. Mas Wei, jangan panggil aku selir, enggak enak didengar, panggil aku, cukup panggil Zizi. Hei, bertemu itu sudah takdir. Ayo. Malam ini kita minum sampai mabuk. Kamu asyik. Zizi, aku suka. Bersulang. Zizi, entah kenapa kau menyelinap keluar istana di tengah malam. Ada urusan apa? Jangan sampai Mu Huai Yuan mendengarnya. Aku juga tidak takut memberitahumu. Sebenarnya aku cuma ingin buka toko, hidup mandiri. Buka toko? Toko keluarga Wei di Xiangzhou saja sudah mengisi setengah jalan. Kalau kau butuh, aku bisa bantu. Sangat butuh. Benar juga. Punya teman anak orang kaya? Memang beda ya, tapi patung Dewi Bungaku hilang. Jadi tidak bisa ke sana. Tidak apa-apa, tokoku yang kosong itu juga tidak besar, hanya perlu 3.000 tael perak, sudah bisa tukar surat tanah. Nanti kalau kau sudah untung, bayar padaku juga tidak terlambat. Setuju Mas Wei, kau benar-benar orang baik, jauh lebih baik, dari pangeran sombong itu jauh lebih baik. Menarik. Tenang, kawan, uang hutangku padamu. Pasti akan segera aku lunasi. Zizi. Kau mabuk, Zizi. Minum sendiri di bawah bulan, hanya mabuk karena sang putri. Liu Zizi, kalian sedang apa? Liu Zizi, apa yang kalian lakukan? Siapa yang memanggil namaku? Liu Zizi, kau berani diam-diam dariku, pangeran? Bertemu diam-diam dengan pria lain? Mu Zunyuan tidak. Aku dan saudara Wei hanya bertemu lalu minum sedikit anggur. Bohong dengan mata terbuka lebar, anggur apa yang perlu diminum sambil berpelukan? Kalian tadi begitu mesra, pasti ada hubungan rahasia. Pangeran, aku dan Zizi hanya kebetulan bertemu, tidak melakukan hal yang melampaui batas. Zizi, apa hubunganmu dengannya? Beraninya kau memanggilnya seperti itu? Seperti yang Tuan Pangeran lihat, mereka berdua adalah hubungan selingkuh. Mohon Permaisuri berhati-hati bicara. Aku dan Zizi hanya teman biasa. Jika tidak percaya bisa periksa pemilik penginapan. Panggil pemilik penginapan untuk ditanya. Baik. Pangeran Tuan Wei hanya kebetulan membayar utang untuk selir Liu melunasi tagihan, lalu minum bersama, tidak ada tindakan yang berlebihan. Kau tidak ada di dalam kamar, bagaimana bisa memastikan mereka tidak bersalah? Pangeran Liu Zizi ini genit, dan tidak setia terang-terangan mengkhianati Tuan. Apa? Kau juga mau minum anggur? Mari, kita bersama. Aku, Permaisuri, jadi kotor. Liu Zizi, kau berani memuntahiku? Menjijikan. Memang kotor. Biarkan aku membersihkannya. Siram. Siram. Liu Zizi. Aku, istri pangeran, hari ini pasti akan mengulitimu. Aku. Istri pangeran? Ini belum tahun baru, kenapa kau sudah memberi hormat sebesar ini? Pangeran Liu Zizi ini membuatku begitu malu. Pangeran-pangeran harus menghukumnya dengan keras. Sudahlah, dia sudah mabuk, tak sadarkan diri, seperti pemabuk, apa perlunya kau mempermasalahkannya? Aku. Cepat pulang dan mandi ganti pakaian.
Mohon pangeran, antarkan Nona Zizi pulang. Aku pamit. Aku, pangeran, datang menjemput selirku, mana ada kata repot, justru kau mulai sekarang menjauhlah darinya. Tidak bisa jauh. Wei Tingyi, sampai jumpa besok ya. Diam, kau masih merasa tidak cukup memalukan? Apa kau mau ikut dengannya? Tidak pergi, tidak pergi. Aku hanya ikut pangeran. Kalau berani ada lagi, aku akan menggadaikanmu di sini. Pangeran ini yang aku temukan di depan pintu patung dewa ukiran giok. Simpan baik-baik. Baik, Ya, kuda, lari cepat. Iya. Kau anggap aku ini apa? Turun. Aduh, Liu Zizi, jangan keterlaluan, urusan malam ini aku. membuatku jatuh ke tanah dan masih marahi aku. Aku pukul kau mati. Liu Zizi, berani-beraninya kau pukul aku? Paduka, tenanglah. Selir mabuk dan kehilangan kendali, dia tidak sengaja. Mohon dimaafkan. Saya akan panggil pelayan untuk membantu. Diam semuanya. Gadis ini mau tidur kecantikan? Liu Zizi, kamu hebat. Malam ini aku akan membuatmu beku di luar. Ah, Tuan beri aku bantal dong. Ranjang ini terlalu keras. Jangan mabuk-mabukan. Cepat bangun dan jalan pulang sendiri. Ah, tidak mau bidadari siapa yang jalan pakai kaki sendiri. Aku mau digendong. Jangan mimpi. Liu Zizi, kalau kau masih nakal, aku benar-benar tidak akan pedulikan kau lagi. Cepat bangun. Ah, panggil nama besarku lagi. Kau panggil aku bidadari. Aku akan berdiri. Apa dosa hidupku di masa lalu? Sampai bertemu denganmu, seorang wanita menyebalkan. Cepat. Panggil aku bidadari. Bidadari, cepat bangun dan pulang ke istana. Kenapa dia seperti ini? Tapi aku tidak menolak, bahkan, Nyonya, Aduh. Itu hanya ciuman kecil, kan? Pelit. Nyonya, Anda mabuk. Biarkan saya antar Anda pulang. Aduh, saya tidak mabuk. Saya beri kalian pertunjukan peragaan busana. Lihat baik-baik. cepat pulang dan buatkan dia sup penawar mabuk. Baik. Siapa yang mengganti bajuku? Mu Huaiyuan kamu. Kamu memanfaatkan kesempatan. Apa kau lupa kejadian tadi malam? Aku ingat. Pasti kamu tergoda oleh kecantikanku. Kamu pikir aku telah berubah menjadi wanita tercantik di Xiangzhou kamu? Kamu memanfaatkan aku saat mabuk kamu lalu. Kamu benar-benar pandai menyalahkan orang lain dulu. Ah, celaka aura pembunuh yang kuat. Apa yang sebenarnya aku lakukan? Kemarin kamu menunggangiku seperti kuda, dan memukulku, dan... Aku? Apalagi yang kulakukan? Pangeran, kamu jangan pakai kekerasan dulu. Kamu. Bicaralah baik-baik. Kau juga. Melecehkanku. Oh. Aku bagaimana cara aku melecehkan pangeran? Apakah menyentuh atau mencium? Kamu memaksa menciumku. Kenapa masih begitu bersemangat? Apa kau punya rasa malu? Pria tampan wanita cantik pasti diincar. Kau? Jika pangeran masih marah, kau bisa menciumku kembali. Muah, Liu Zizi, kau pikir aku tidak bisa mengendalikanmu? Takut? Jangan bergaul dengan Wei Tingyi lagi. wah, pangeran cemburu ya? Aku tidak mungkin cemburu padamu. Tidak. Kalau begitu, pangeran, kenapa tidak berani menatapku? Pagi-pagi sudah ingin berguling-guling di ranjang. Apa itu berguling-guling di ranjang? Bagaimana caranya? Gimana ya? Ya, itu. Dua orang berpelukan di atas spray, berguling-guling. Benar-benar kata-kata kotor. Aku kaget setengah mati.
Ternyata pangeran yang sok dingin ini masih polos kayak anak anjing. Untung aku pintar, berhasil menakut-nakutinya, kalau tidak, nyawaku bisa melayang. Nyonya, minuman penghangat. Tidak usah. Aku sudah sadar karena kaget. Mu Huayuan ini benar-benar bunga teratai hitam. Hanya bisa dikagumi dari jauh, jangan disentuh. Tapi menurutku, tatapan pangeran padamu sangat lembut dan penuh kasih sayang. Bahkan lebih perhatian dibanding pada permaisuri. Kamu tidak lihat wajahnya yang garang saat menempelkan pedang di bahuku. Kamu harus lebih waspada, jangan suka nge-ship terus. Fokus pada karier itu baru benar. Oh iya, Nyonya, Tuan Wei menunggu di luar gerbang. Katanya mau lihat toko bersama. Mu Huayuan masih marah kalau dia datang, bukannya menambah bensin ke api. Kamu bilang padanya, kita janjian lain waktu. Ya, tidak ada habisnya, baru selesai menenangkan bos besar. Sekarang harus menghadapi nyonya rumah. Selamat datang, Yang Mulia, ada urusan apa? Liu Zizi, kemarin kau mabuk dan membuat ulah, membuatku kehilangan muka, apa hukumanmu? Ini bukan salahku, jika Yang Mulia tidak ikut campur. Pasti kau yang kena. Liu Zizi, jangan bercanda di sini, kau tidak mau mengaku salah kau. Cai Wei, beri dia pelajaran, biar dia tahu, akibat dari menghina diriku. Baik. Hei, tunggu damai itu mendatangkan rezeki, kenapa kita harus seperti menelepon saling mematikan? Omongan mabuk apa itu? Kau masih belum sadar? Aduh. Sepertinya, sedikit pusing. Kalau pusing, aku jadi semangat, begitu semangat. Aku jadi ingin pukul orang. Kau gila, jangan sembarangan. Aku anggap saja ditendang keledai. Kali ini aku maafkan. Humfa? Anak ingusan. Masih tidak bisa mengalahkanmu. Liu Zizi, kenapa kau baik-baik saja? Membuat pangeran marah, bikin aku ditolak saat menjenguk. Rumah menteri pindah ke laut, urusanmu terlalu luas. Ada urusan bicara, tidak ada, pergi. Meski tubuhmu ramping, tetap kasar seperti dulu. Lusa ulang tahun ibuku, mengundangmu ke rumah. Pesan sudah kusampaikan. Selamat tinggal. Kesempatan keluar istana datang juga. Pemilik asli lahir dari keluarga pedagang. Keluarganya kesusahan, makanya bergantung pada rumah menteri. Aku langsung pulang, minta harta warisan, pasti ada uang. Nona Song, tunggu sebentar. Ada apa, permaisuri? Aku tahu kau menyukai pangeran, ingin menikah ke istana, aku bisa membantumu. Jangan bercanda, permaisuri. Saat Liu Zizi masih gendut, kau ingin membuangnya. Bagaimana mungkin membantuku? Itu karena dia tidak sopan dan menyebalkan. Menurutku, adik, cocok beberapa hal. Asal adik di istana nanti berperilaku baik, aku akan menganggapmu sebagai saudara, tapi tidak tahu adik mau bekerja sama atau tidak. Aku hanya minta status. Tidak akan merebut kasih sayang permaisuri. Pintar. Apa yang harus aku lakukan? Lusa Liu Zizi kembali ke rumah menteri. Itu kesempatan bagus. Nanti. Hargai hidup, jauhi Mu Huayuan, hari-hari tanpanya sangat nyaman. Pangeran, main petak umpet? Jangan terlalu terharu. Bibimu berulang tahun, aku hanya lewat untuk memberi hadiah, bukan untuk menemanimu. 5 Nola. Berani merepotkan Tuan? Lebih baik aku yang antar saja. Tuan segera pulang saja. Kau tidak ingin aku pergi? Kau pasti punya maksud lain? Mau lakukan apa lagi di belakangku? Hal yang tidak pantas? Hahaha, mana mungkin. Ditemani pangeran, aku sungguh merasa terhormat. Aku sudah janjian dengan Wei Tingyi untuk lihat toko Mu Huayuan yang menyebalkan. Kenapa dia terus mengikuti? Aku harus cari cara untuk menyingkirkannya. Aduh, SSST pangeran aku sakit perut, aku mau ke belakang, aduh. Cepat pergi dan cepat kembali. Baik. Aduh ya ampun, aku nggak tahan, aduh. Kamu jaga di sini ya. Feng Yu. Ikuti selir Liu, lihat apa yang dia mainkan baik. Surat hutangnya untukmu. Surat rumahnya untukmu.
Rumah ini milikku. Menjelang pembukaan hanya tinggal satu langkah lagi, yaitu pergi ke kediaman menteri untuk menuntut harta warisan. Zizi, kamu mau buka usaha apa? Makanan adalah kebutuhan utama rakyat. Buka warung makan itu paling nyata nanti di Xiangzhou. Setelah namaku terkenal, aku akan buka cabang franchise. Lalu, aku akan keliling ke seluruh pelosok, mencicipi semua makanan enak, melihat semua pria tampan. Pikiranmu sungguh unik. Tapi di Xiangzhou belum pernah ada wanita yang tampil di depan umum berdagang. Apalagi sekarang kamu adalah selir istana. Apakah pangeran setuju? Cih, aku peduli dia setuju atau tidak Mu Huaiyuan ini. Dia sejak kecil di istana manja dan dimanjakan kebiasaan buruknya. Kalau dia berani menentang, aku akan. Akan bagaimana? Kamu akan... Mu Huaiyuan ini kayak perekat ya. Lengket banget sama aku. Lanjutkan. Apa yang mau kau lakukan padaku? Hahaha, aku bercanda kok. Pangeran, kau itu penyokong hidupku. Mana berani aku macam-macam denganmu? Tidak berani, tapi diam-diam kau menemuinya. Dan tersenyum lebar seperti bunga. Senyum bikin awet muda, kan? Dan, aku dengan Kak Wei. Hanya hubungan utang piutang. Jangan mikir yang aneh-aneh. Aku tidak mikir apa-apa. Aku hanya merasa kau punya utang di luar itu memalukan, takut orang lain kira aku miskin, dan memperlakukanmu dengan buruk. Merusak nama baikku. Rasa iri mulai muncul, semangat bersaing sudah naik. Apakah pertarungan akan dimulai? Feng Yu, 6.000 tael, kembalikan 2 kali lipat kepada Tuan Wei. Wei Tinggi, Liu Zizi sekarang tidak ada hubungan apapun denganmu, tidak ada hubungan sama sekali, kau boleh pergi. Maaf, aku hanya mengambil uang yang menjadi hakku. Permisi. Wah, Mu Huaiyuan sekarang sangat dominan ya. Ayahmu mengelola seluruh dunia, jadi beda. Semakin sombong semakin menawan. Sekarang akulah kreditur terbesarmu. Ku beri batas waktu 1 bulan, lunasi utangmu padaku. Kamu. Sia-sia aku memujimu. Mu Huaiyuan, dasar pelit tidak berperasaan. Kalau aku sudah punya uang, akan kukubur kau dengan perak. Kubur. Hei kamu Zizi, kan? Zan Er bilang kamu kurus banget, ternyata cantik juga. Bibi sok-sokan basa-basi gini nggak perlu, aku suka langsung ke topik. Selamat ulang tahun, Bibi. Liu Zizi, Kamu meremehkan siapa? Kirim kayu berarti kirim rezeki ya. Kita kan keluarga, nggak usah sungkan, terima aja. Sekarang kita hitung-hitung. Hitung apa? Keluargaku Liu adalah pedagang terbesar di Xiangzhou kaya raya. Waktu aku tinggal dengan Bibi, harta keluargaku Liu masih ada padamu. Dasar tidak tahu terima kasih. Bibi membesarkanmu dengan susah payah, harta keluargamu yang sedikit itu sudah habis kau boroskan. Wah, Bibi pasti capek ya. Makanku lebih jelek dari anjing, tidur di gudang kayu, pakaianku kain goni bolong. Berapa harganya? Kakakmu coba pikir, dulu kamu segede beruang, biaya 1 orang, melebihi semua orang di rumah. Lebih susah diurus dari hewan. Malu-maluin minta harta. iya, Kak Istana Menteri sudah baik padamu. Nggak minta balas budi. Itu sudah budi baik. Jangan cari gara-gara. Oh ya. Kalau bukan sejak kecil aku sudah bertunangan dengan pangeran, pasti sudah kalian biarkan mati kelaparan. Nih, ini pengeluaranku selama 10 tahun di Istana Menteri, sudah kuhitung, setelah dikurangi biaya budi, kalian setidaknya harus mengembalikan 8.000 tael. Apa? Istana Menteri tidak berutang padamu. Mimpi kali. Soal utang atau tidak, tertulis hitam di atas putih, cepat ambil uang, kalau tidak, aku suruh pangeran masuk, bicara dengan kalian. Hei. Hai. Kak, jangan karena masalah sepele, bikin suasana jadi tidak enak. Kalau kamu mau, aku antar ke gudang ambil. Hei. Ayo. Ayo. Udah jalan lama, mana gudangnya? Di neraka. Zan Er, jika pangeran tahu soal ini,
Kantor Shangshufu tidak bisa menanggungnya. Ibu, tenanglah. Permaisuri berkata, pangeran sangat membenci Liu Zizi. Sama sekali tidak peduli nasibnya. Ibu, tunggu saja putrimu mendapat kabar gembira menikah ke istana pangeran. Pangeran, Anda datang. Tapi tidak menemani selir masuk? Sebenarnya, Anda tidak suka Tuan Wei dekat dengan selir, makanya Anda mengikuti dari belakang, kan? Aku tidak punya waktu luang untuk itu. Hanya saja, tiba-tiba tidak ingin ikut keramaian di dalam, hari sudah larut, kamu cepat masuk, desak selir Liu untuk kembali ke istana. Pangeran, sepupuku hilang. Sudah dicari di seluruh Shangshufu, tidak ada jejaknya. Mustahil. Dia masuk untuk memberi Nyonya Song ulang tahun. Mana mungkin hilang tanpa sebab? Sepupu mungkin teringat kisah hidupnya yang menyedihkan, lalu tiba-tiba putus asa, bersembunyi dan bunuh diri, kan? Tidak mungkin. Dengan karakternya, dia lebih menjaga nyawa daripada siapapun. Bukankah pangeran sangat benci Liu Zizi? Tapi kenapa reaksinya begitu keras? Aku terlalu terburu-buru. Pangeran, jangan khawatir. Sepupu selalu bertindak sesukanya. Mungkin dia sudah lebih dulu kembali ke istana. Jika dia kenapa-napa, kau akan bayar dengan nyawamu? Segera tutup gerbang kota. Cari selir Liu dengan kekuatan penuh. Jika dia celaka, kalian semua harus menyerahkan kepala kalian. Baik. Lebih keras, kamu belum sarapan? Cepat, cepat, keras, keras, keras. Sepupu tidak main fair. Tidak menyangka. Aku tidak mendapatkan yang aku idam-idamkan, batangan emas kecil. Dan malah terperangkap di sarang serigala. Halo kakak, kita sama-sama suka uang. Biar kita bicara. Jangan banyak bicara. Cepat masuk ke lubang. Aduh, apa sih kamu yang masuk lubang? Jangan macam-macam. Lihat pesawat. Wanita sialan, apa yang kau berikan padaku? Turun kau. Aku tidak turun. Gigit aku dong. Kalau berani, naiklah. Jangan bergerak. Aku peringatkan kalian. Benda ini jika sedikit saja menyemprot, kalian akan langsung tengkurap di tempat. Aku percaya omong kosongmu. Turun, turun. Jangan pukul, jangan pukul. Wu Huayuan terkutuk, kau belum bangun? Cepat datang selamatkan aku, pahlawan. Coba lagi kau memaki. Pangeran, kamu datang tepat waktu. Semalam tak bertemu, kau tambah ganteng. Pangeran semangat, pasti menang. Pangeran, Kenapa kau tusuk aku? sebenarnya aku cuma ingin memegangmu erat. Lupa kalau di tangan ada senjata rahasia. Apa isi senjata rahasiamu ini? Kenapa aku merasa lemas seluruh badan? Obat bius. Paduka, bertahanlah. Kita cepat selesaikan ini, selesaikan mereka. Kau masih malu-maluin? Seharusnya aku tidak datang menyelamatkanmu. Manfaatkan kelemahannya, bunuh dia serbu bersama. Liu Zizi, cepat. Paduka, aku takkan mengecewakan pengorbananmu menyelamatkanku. Kejar wanita itu dulu. Jangan biarkan dia kabur. Sakit sekali. Lihat kau mau lari kemana. Keterlaluan. Kalian pikir aku cuma bisa lari? Dulu waktu itu, aku jatuh ke jurang, mempelajari ilmu sakti, tapi tak pernah kuperlihatkan. Sekarang,
akan kutunjukkan pada kalian siapa pendekar sejati. Turun, babi. Telapak awas senjata rahasia. Liu Zizi, cepat kau kembali ke sini. Liu Zizi, kembali ke sini sekarang juga. Beban besar. Sebenarnya siapa yang menyelamatkan siapa? Ayo, pergi. Pukulan babi 18. Tangkap mereka. Astaga, aduh. Capek banget. Kalau aku kembali ke 100 kilogram, aku pasti akan membuat orang-orang itu ditendang seperti bola. Melarikan diri dengan kocar-kacir. Nama baikku selama ini hancur olehmu. Kau bilang dari awal, kau lebih mementingkan nama baik daripada nyawa. Aku akan meninggalkanmu di sana. Percuma aku menggendongmu sejauh ini. Kalau saja kau tidak menusuk-nusukku, para perampok itu, mana mungkin bisa mengalahkanku. Orangnya mana? Cari ke sana. SSST. Akhirnya berhasil kabur. Dia tadi meskipun meninggalkanku duluan. Tapi dia kembali dengan risiko untuk menyelamatkanku. Apa mungkin, ini adalah taktik pura-pura lepas? Pangeran, tadi kau menatapku dengan penuh perasaan. Kau jangan-jangan... Jangan terlalu percaya diri. Ikut aku pulang ke istana. Patung Dewa Batu Gyoku. Akhirnya Tuhan melihat. Sekarang aku bisa mengajukan perceraian lebih awal, kan? Siapa bilang itu milikmu? Aku yang menemukannya, jadi itu milikku. Pangeran, ini adalah kalori yang kubakar selama sebulan baru bisa dapat. Tolong kembalikan padaku. Ini tidak ada namamu. Aduh. Pangeran, anggap saja ini sebagai tanda cinta dariku. Takdir kita sudah ditentukan sejak dalam kandungan. Tolong hadiah ini diberikan padaku, boleh? Itu hanya perintah orang tua, dan perjodohan belaka. Kapan aku pernah berjanji cinta padamu? Tidak. Pelit. Modal untuk jadi kaya mendadak ada di depan mata. Aku harus merebutnya. Pangeran, Anda tidak apa-apa, aku sudah menangkap para perampok. Baik, kalian urus saja. Pangeran, biar aku antar Anda kembali. Jalan yang benar, jangan tarik-tarikan. Jangan berpikir macam-macam tentangku. Narsis, aku incar patung Dewi Bunga. Liu Zizi, kamu belum mati. Kaget enggak? Enggak nyangka, kan? Dasar tidak tahu terima kasih, berani serangan mendadak. Kakak hampir mati gara-gara kamu. Zizi, Zan Er belum mengerti Bibi minta maaf untuknya. Tidak perlu. Pangeran sudah datang sendiri untuk mendukungku. Kamu lebih baik memberi yang nyata. Harta keluarga Liu, bisa kuberikan padamu, tapi memang sudah tidak banyak tersisa. Ambil sebanyak yang ada. Yang sudah kalian habiskan, setelah tokoku buka. Kamu akan datang bekerja untukku sebagai ganti. Kamu suruh aku jadi pelayan toko. Zan Er, pangeran ada di sini. Jangan kurang ajar. Perak ini cukup untuk buka usaha. Hari untuk lepas dari Mu Huayuan sudah semakin dekat.
Feng Yu bergerak. Pangeran, mohon ampuni kami, lepaskan aku dan ibuku. Kakak sepupu, apa yang kamu minta sudah kami berikan. Tolong bantu kami bujuk pangeran. Pangeran, aku sudah ditenangkan dengan perak. Kau tidak perlu repot karena aku. Aku melakukannya untuk diriku sendiri. Song Zan bicara sembarangan menipuku, Nyonya Song adalah kaki tangannya, mana bisa aku maafkan, ayo. Aduh, sakit sekali. Pangeran, ampuni aku. Masalah ini semua diatur oleh permaisuri. Kalau mau hitung, cari dia. Shen Tangxi. Pangeran malu ya? Tidak menyangka biang keroknya orang sendiri. Pangeran tidak perlu turun tangan, aku selesaikan sendiri. Aku tidak peduli siapa yang menyuruhmu. Mulai sekarang, kalau berani sentuh Zizi sedikit saja, Xiangzhou tidak akan ada lagi kediaman menteri. Pangeran, setelah selir mengalami bahaya, Anda mencari kemana-mana, aku belum pernah melihat Anda begitu khawatir pada siapapun sebenarnya. Di hati Anda sangat menyukai selir, kan? Ya, sejak kapan aku begitu peduli padanya? Ini artinya setuju secara diam-diam. Diam. Aku itu hanya terburu-buru memberantas bandit untuk rakyat Xiangzhou sekalian menyelamatkannya saja. Oh, Wanita Liu Zizi ini sekarang pasti sudah bertemu Raja Iblis, mulai sekarang tidak ada lagi orang yang bisa mengancam posisiku sebagai permaisuri. Selamat, permaisuri. Tapi Nona Song juga bukan orang yang tenang. Song Zan si bodoh. Mana mungkin aku biarkan dia benar-benar menikah ke dalam istana? Istana belakang ini tidak ada wanita lain yang boleh masuk. Pangeran hanya milikku, permaisuri, seorang. Kalau begitu aku bukan manusia dong. Wanita, kenapa kau selalu bisa lolos dari maut? Perempuan, kenapa kau selalu selamat dari maut? Karena pangeran mencintaiku, kau tidak tahu. Saat aku hilang, dia panik dan marah, bertarung dengan penjahat ratusan ronde. Matanya merah karena marah. Dia memelukku dan menangis terseduh-seduh. Berhenti. Maksudmu, pangeran tahu tentang ini, bahwa aku, permaisuri, yang melakukannya? Dia bisa tahu, atau tidak tahu, semua tergantung dari mulutku, dan juga tergantung dari sikap permaisuri. Pangeran tidak boleh tahu. Kalau begitu, permaisuri, anggap ini cedera kerja, beri aku kompensasi yang cukup, aku akan tutup mulut rapat-rapat. Permaisuri tetap cahaya bulan di hati pangeran. Cai Wei. Ini cukup untuk membuatmu diam? Cukuplah. Tapi, lain kali jika kau berani menyakitiku lagi, tidak akan bisa diselesaikan dengan uang. Pangeran selalu meremehkan Liu Zizi, entah dia jelek atau cantik, tidak pernah memberinya wajah baik. Sekarang, sepertinya ada yang berbeda. Permaisuri, jika benar begitu, selir sampingan benar-benar tidak bisa dipertahankan. Dia, Liu Zizi, bukankah dia ingin membuka toko? Aku, permaisuri ini, akan membuat nama buruknya tersebar ke seluruh Xiangzhou. Dapat 1000 tael lagi. Setengah kakiku sudah melangkah keluar dari istana pangeran. Orang lain ingin mengambil nyawamu, tapi kau hanya memikirkan uang. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Kau tidak mengerti? Hidup itu berharga, cinta lebih mahal, tapi demi uang, keduanya bisa kulepas. Omong kosong. Saat tidur, cukup lucu juga. Aku, pangeran, tidak bisa menjelaskan kenapa justru jatuh cinta padamu. Boba Tea. Donat. Setelah makan, menjauh. Mu Huaiyuan. Saat tidur pun memanggil nama pangeran. Ayam geprek. Ayam piring besar.
Pangeran, ada apa denganmu? Aku akan melindungimu. Tidak ada apa-apa. Digigit kucing. Tidak apa-apa. Oh, syukurlah. Pangeran, aku punya kejutan kecil untukmu. Kembang api sekecil ini aku baru pertama kali melihatnya. Apakah pangeran kecil senang? Kalau senang, tersenyumlah. Apakah aku senang atau tidak? Apakah itu penting bagimu? Tentu saja, penting. Aku ingin melihat pangeran tersenyum. Besok toko dibuka, aku harus membuatmu senang. Agar aku bisa memanfaatkan pengaruhmu di Xiangzhou untuk menciptakan efek selebriti dan menghasilkan banyak uang. Kamu ingin aku tersenyum? Aku akan tersenyum. Itu akan membuatku kehilangan muka. Aku tidak mau tersenyum. Pangeran Sundere sulit dibujuk. Bos di rumah, banyak akal. Lebih baik berwirausaha. Restoran Zizi tidak jelas bahkan menggunakan lukisan pangeran sebagai gimmick. Hadirin sekalian, selamat datang di restoran Zizi acara pembukaan. Penampilan selir Liu selalu mengejutkan ya. Apa-apaan ini? Berantakan sekali. Ayo semuanya, bersemangat. Kok kamu ikut melompat juga? Lagu ini sangat adiktif. Aku juga nggak tahan pengen ikut goyang. Senang banget, Pangeran. Rasanya hidup sudah sampai puncak. Hebat juga dia. Hei, keluarga. Hari ini toko kami buka, semua setengah harga, rekomendasi pangeran makan, dapat untung, tunggu apa lagi? Baik. Tuan bisnis, restoran kita ini laris banget ya. Hari pertama sudah banyak orang. Yang masuk itu bukan orang, tapi uang perak yang berkilau. Ayo. Dasar Liu Zizi, berani-beraninya menyuruhku jadi pelayan. Tunggu sampai aku lunasi utang, pasti akan kubuat kau malu. Putri, Kamu sebelumnya gagal dan malah mengkhianatiku, ini kesempatanmu untuk menebus kesalahan. nggak apa-apa kau. Dia tidak bernapas. Dia mati. Mie ini beracun. Makanan ini membunuh orang. Mie ini beracun. Ada yang mati karena memakannya. Semuanya, tenang dulu. Jika Nyonya Liu sengaja menjalankan rumah makan jahat untuk mencelakai orang, aku, Permaisuri, pasti akan menanganinya sendiri. Permaisuri, kenapa kau bermain drama sendirian? Kau seorang wanita di rumah, berbisnis di luar sudah tidak pantas, dan sekarang kau membuat Nona He keracunan. Ini merusak nama baik istana pangeran. Bagaimana kau tahu dia keracunan? Jangan-jangan ini racun yang kau berikan? Aku melihat mulutnya berbusa, tebakanku. Barang di toko ini tidak bersih. Semuanya, kenapa tidak kita hancurkan saja? Aduh, menakutkan sekali. Benar, menakutkan. Masa depan siapa yang berani makan di sini? Semuanya, tenang dulu. Lebih baik tunggu pemiliknya mencari tahu penyebab kejadian ini sebelum mengambil kesimpulan. Hubungan kalian memang tidak jelas dari awal. Dan lagi, bagaimana jika kalian berdua bekerja sama untuk merampok dan membunuh? Aku, Permaisuri, memerintahkan. Hancurkan toko ini. Kerjakan. Siapa yang berani menghancurkan toko milik pangeran? Pangeran. Hari ini kenapa kau aneh? Aneh di mana? Sangat bergaya,
sangat cantik, sangat membuat hati berdebar. Kata-kata cinta ini kedengaran norak. Selir kepada pangeran, sungguh tulus dan penuh kasih ya. Bahkan kata-kata cintanya begitu unik dan kreatif. Bicaralah yang jelas, jangan cadel. Di depan umum, untuk sementara sembunyikan nafsu tak senonohmu terhadapku. Urus dulu urusan penting. Ini mudah. Siapa yang paling bersemangat menghasut? Dialah pelakunya. Benar, Permaisuri? Jangan sembarangan menuduh. Nona He, apakah kau sudah lebih baik? Kau sudah bisa bicara? Katakan siapa yang memberimu mie. Iya. Itu Songzan. Bukan aku. Lalu katakan, siapa yang menaruh racun? Itu Permaisuri. Permaisuri, kau cemburu tokohku laris? Katakan saja langsung. Main trik, mengganggu bisnisku itu tidak fair. Pangeran, hamba ini sedang menjaga citra Anda. Lihat Liu Zizi, dia memajang lukisan Anda di luar untuk diperlihatkan. Itu menghina martabat Anda. Aku tidak merasa ada yang salah. Sebaliknya kau, membuat keributan di depan umum, tidak takut digosipkan. Kembali ke istana dan merenungkan kesalahan. Pangeran, Merenung? Lebih baik kerja paksa di sini. Lap meja atau sajikan arak, pilih saja. beraninya kau menyuruh Permaisuri? Cepatlah, Permaisuri. Zizi, bukankah kau ingin belajar sempoa? Ayo, aku ajari. Baik, hari ini aku berguru. Hari ini tidak bisa. Besok juga tidak bisa. Siapapun yang bermarga Wei, Dilarang masuk. Ini jelas banget sasarannya, kan? Entah apa salahnya Tuan Wei. Kenapa pangeran melakukan ini? Sengaja mempersulit saya. Tuan Wei terlalu khawatir. Pangeran kami tidak tertarik untuk menyasar Anda. Hanya tidak suka karakter Wei. Silakan. Sialanmu Huai Yuan, kau membuatku kehilangan seorang hartawan, pelanggan VIP dari keluarga besar. lihat ekspresimu itu, di dalam hati, kau pasti memaki pangeran. Tidak, Pangeran. Begitu Anda datang ke toko kecilku ini, langsung bersinar terang. Pangeran, silakan duduk. Aku sendiri yang akan melayani Anda makan. Ayo. Coba rasakan. Mari. Segelas lagi minuman bersoda dingin yang bikin happy. Bagaimana? Enak kan, Pangeran? Apakah saat ini Anda merasakan kepuasan dari ujung kepala sampai ujung kaki? Kepuasan Anda adalah pengakuan terbesar bagiku. Kalau begitu, silakan nikmati makanan Anda. Pangeran, apakah Anda menyadari detail kecil? Begitu Anda mengangguk, Selir langsung tersenyum ceria. Orang yang jeli pasti bisa melihat bahwa Selir terhadap Anda sangat mendalam perasaannya. Segera beritahu para bangsawan di ibu kota, ajak mereka semua datang untuk mendukung. Ya. Tunggu festival Kikiao sudah dekat. Aku ingin memberi kejutan untuk Selir. Hore. 5.000 tael. Aku bebas. Aku memang benar-benar cocok jadi bos. Mulai sekarang di Xiangzhou aku sebagai pemilik toko akan seenaknya. Nyonya ada apa senang sekali. Kabar gembira. Wan Ping hari ini, Kisi tutup toko. Aku mau mengajak pangeran bersama-sama menyelesaikan satu hal besar dalam hidup. Liu Zizi mengajakku ke sini misterius, tidak tahu ada apa. Festival Kishi di bawah bunga dan bulan Pangeran Patung Dewi Bunga ini bisa dijadikan hadiah cinta dikembalikan kepada Selir. Suruh petugas kembang api bersembunyi. Nanti lihat aba-aba dariku. Mulai sekarang, aku benar-benar meninggalkan kehidupan pekerja. Kalau sudah punya uang, siapa takut sama bos?
Siapa bosmu? Tentu saja kapitalis kejam itu Mu Huai. Ada apa dengan hari ini? Melihat Mu Zun Yuan, jantungku berdebar-debar. Melamun apa? Pangeran datang. Aku 3.000 tael yang aku hutang padamu, ambil ini, jadi hubungan utang kita selesai sepenuhnya. Kau mengundangku ke sini hanya untuk membayar utang? Tidak ada yang lain? Ada. Aku bertanya pada Feng Yu, katanya kau suka makanan manis? Aku sengaja menyiapkan sekotak permen untukmu. Aku juga menyiapkan hadiah untukmu. Tunjangan karyawan terakhir ini sangat mewah. Tidak kusangka, pangeran bisa romantis, penuh upacara juga. Tentu saja. Sangat indah. Semoga kedepannya, dimanapun kau berada, jangan lupakan malam ini. Perasaanku padamu. Kecocokan, pangeran, kau benar-benar pengertian. Aku bahkan belum mengatakan apa-apa, kau sudah menebaknya. Menebak apa? Berpisah dengan baik, Apa? Berpisah dengan baik? tapi, kembang api yang megah ini, aku tidak akan pernah melupakannya. Ayo, pangeran, mari kita saksikan bersama saat yang mendebarkan ini. Wujudkan bersama apa yang kau tulis dulu, mimpi surat cerai itu, mulai sekarang, gunung tinggi dan sungai jauh, kita tidak lagi terhubung. Kau ingin bercerai dariku? Pangeran jangan senang dulu, tanda tangani dulu, dengan begitu, kita semua bisa bebas. Ini lagi trik pura-pura tidak tertarik? Apa sebenarnya niatmu terhadapku? Semua orang di istana tahu? Aku sudah terobsesi dengan uang. Apalagi yang bisa aku inginkan darimu? Masih tidak mau mengaku? Kamu menurunkan berat badan dan jadi cantik, selalu berusaha menyenangkanku, bahkan rela mati untuk menyelamatkanku. Bukankah itu hanya untuk mendapatkan kasih sayangku? Aku mengagumi uang dan ketampananmu, tapi untuk dirimu sendiri, aku pikir permaisuri mungkin lebih menyukaimu daripada aku. Aku sudah tahu, kamu takut aku lebih memihak permaisuri dan mengabaikanmu, jadi kamu ingin aku memanjakan selir dan mengabaikan istri. Apa ini cara berpikirnya? Bukan begitu? Kalau kamu abaikan dia pasti akan balas mengabaikanku. Selir tidak perlu khawatir, Tuan sangat mencintai pangeran, pangeran pasti akan melindungi Tuan. Bukan kenapa kalian masih tidak mengerti apa yang aku katakan? Aku bilang aku ingin bercerai. Pangeran yang terhormat, ayo setujui saja. Hentikan harapanmu, aku pasti tidak akan setuju bercerai. Aku mau. Untungnya aku sudah menduga, Mu Huayuan punya sifat seperti bos besar, aku sudah bersiap sepenuhnya. Tidak takut pada pangeran, kalau aku banyak. Kalau kau masih nakal aku benar-benar marah. Ambil dan bakar. Mu Huayuan, lihatlah mataku yang berbinar-binar, mata besar seperti kasilan, apa ini terlihat seperti bercanda? Iya. Aku merasa, sebelumnya aku berutang padamu, mulai sekarang, aku tidak akan membuatmu menderita lagi. Keren banget, dia memberiku janji palsu, dan memaksaku menerimanya dengan mulut. Ciuman perpisahan,
Cukup sebatas itu, kalau cium lagi, aku tidak akan bisa menahan diri. Kalau begitu maksudmu, bersedia memberiku seorang putra kecil. Di musim ini, di mana aku bisa mencarikanmu kesemek? Anggap saja aku tidak bilang. Bukankah kau menginginkan patung Dewi Bunga sebagai tanda cinta? Ini untukmu? Dia sadar, ya, berani memberikan patung Dewi Bunga yang sangat berharga padaku. Ini seperti membantu kejahatan. Kalau tidak boleh cerai, aku akan kabur. Senang? Masih mau cerai? Apakah pangeran sudah datang? Malam kiksi ini aku, istri pangeran, harus mengandung anak pangeran. Nyonya Selir sudah mengundang lebih dulu pangeran pergi menemaninya. Mereka pergi ngapain? Ku dengar pangeran meluncurkan kembang api di seluruh Xiangcheng untuk Selir dan berjalan-jalan di pasar bersama sangat mesra. Perempuan sialan ini. Di dalam istana ini tidak bisa mentolerirnya sedetik pun. Nyonya, Anda benar-benar akan meninggalkan pangeran? Aku punya ambisi besar. Mana mungkin aku terkurung di rumah sempit ini? Soal pangeran. Dia lihat dua kata ini pasti langsung paham. Liu Zizi, kamu berani terang-terangan bersaing denganku, permaisuri? Siapa yang bersaing? Kalau kamu marah, cari pangeran saja. Baiklah, kamu tidak hanya pamer tapi juga mengejek aku tidak disayang. Aku akan meninggalkan istana ini, terserah kamu ah. Ini lagi-lagi aktingmu yang minta dikasihani, supaya pangeran semakin kasihan padamu. Jangan kira permaisuri tidak lihat. Seperti ngomong sama tembok, kamu sebenarnya mau apa? Hanya jika kamu mati permaisuri bisa tenang. Aku benar-benar, kamu malah ngelunjak, ya? Permaisuri akan memberimu kematian yang layak, kamu seharusnya berterima kasih. Ya permaisuri. Aku, sungguh-sungguh berterima kasih. Jadi aku traktir kamu kue. Permaisuri. Liu Zizi, Selir Liu. ini termasuk melawan atasan pangeran tidak akan memaafkanmu. Aku juga bisa melakukan yang lebih parah. Permaisuri, tolong aku. Liu Zizi, kamu celaka. Takut banget ya. Orang, cepat, tangkap pencuri. Buka mata kalian lebar-lebar. Aku ini permaisuri. Makhluk ini, seperti kucing belang, kalian bisa mengenali dia sebagai permaisuri. Aku juga bisa bilang aku ratu ibu, ayo pukul dia. Aku permaisuri, siapa yang berani bergerak? Liu Zizi, kamu gila. Nyonya, ini terlalu berani. Aku Selir sudah mendemonstrasikan sendiri, masih belum berani bergerak. Sakit. Kalian para budak rendahan, berani memukul aku. Permaisuri kalian semua habis. Cih, tidak ada apa-apanya. Liu Zizi, aku sumpah akan membunuhmu, kalau tidak aku bukan manusia. Kalau gitu, aku nggak akan pergi hari ini. Kalau tidak berhasil mengalahkanmu, aku yang kalah. Pukul dia habis-habisan. Berhenti. Aku ini permaisuri, berani kalian memukulku, kalian sudah bosan hidup? Liu Zizi malam-malam begini nggak tidur? Ribut-ribut apa? Pangeran Liu Zizi, dia sengaja jahatin aku. Kau manusia atau hantu? Jangan kotori pakaianku. Pangeran, aku ini permaisurimu. Oh, rupanya permaisuri. Tidak sengaja memukul orang yang salah. Maaf, Seumnida. Pangeran, dia memang sengaja. Kau harus membela aku. Sok polos. Siapa sih yang nggak bisa? Pangeran-pangeran, aku tidak bersalah. Aku sama sekali tidak mengenali bahwa itu adalah kakak permaisuri. Kue itu sudah rusak, aku kira itu pencuri wanita. Sudah. Menurutku, ini semua salah paham. Kalian jangan saling menyalahkan. Sama-sama mengalah. Pangeran, bijaksana. Liu Zizi dendam hari ini. Aku, permaisuri, tidak akan diam. Ngomong-ngomong, malam-malam begini, kau membereskan barang-barang, mau pergi kemana? Ke mimpi.
Aku takut dicuri. Jadi, aku ingin memeluknya saat tidur. Lebih baik begitu. Selamat malam, Pangeran. Malam ini aku akan menjagamu di sini. Apakah Mu Huayuan akan berubah menjadi baik? Kenapa memperlakukanku seperti pencuri? Nyonya, beberapa hari ini, Tuan Pangeran selalu menginap di rumah selir. Istri pangeran terluka parah begini. Tuan Pangeran tidak pernah bertanya sepatah kata pun, benar-benar terpesona oleh siluman itu. Tuan Pangeran sangat baik kepada selir. Saya khawatir, dia akan membahayakan posisi Nyonya. Dia belum layak, hanya pengecut. Kirim barang ini ke rumahnya, biar nggak mati ketakutan, setidaknya bisa menggigitnya. Baik, Nyonya. Selain itu, cari orang lagi, potong gaji bulanan rumahnya, lalu diam-diam suruh orang bakar tokonya, aku akan membuatnya lengah. Ngantuk banget Mu Huayuan itu, sudah menjaga aku beberapa malam berturut-turut. Bikin aku takut dan tidak bisa tidur nyenyak. Aku harus tidur nyenyak. Siapa orang pintar itu, taruh 2 tikus buat aku, menghangatkan tempat tidur. Nyonya, saya tidak mendapat gaji bulanan. Yang penting, kepala akuntan bilang, mulai sekarang tidak akan diberikan lagi. Apa? Tidak dibayar? Siapa yang tahan? Aku bukan dermawan. Yang lebih aneh lagi, ada yang membakar toko Nyonya. Untungnya pekerja segera menemukan, memadamkan api. Wah, ini jelas-jelas ditujukan padaku. Shen Tangxi yang bodoh itu selalu berbuat jahat. Kalau begitu aku akan membuat sup tikus, biar dia sadar. Permaisuri, meski kita bertengkar, kenapa kamu potong gaji bulananku dan bakar tokoku? Apa bukti bahwa aku permaisuri yang melakukannya? Sebelumnya kamu tidak tahu prioritas, sekarang kamu sial, malah tahu cara menyenangkanku. Mikir aja pakai jari kaki juga bisa tahu, itu kamu, kan, masih tidak mau mengaku? Antara saudari, tidak ada dendam semalam. Aku asisten permaisuri, mana berani aku di atas kepala Anda? Aku permaisuri, memang kamu tidak bisa main-main denganku. Sup ini rasanya lezat. Kamu perhatian. Iya dong. Berkat bahan dari permaisuri, aku bisa menciptakan hidangan baru ini, tikus mati. Permaisuri, ada apa? Liu Zizi, kamu wanita ini, berani-beraninya menipu aku permaisuri makan tikus mati? Perang itu penuh tipu daya. Permaisuri tadi bilang enak, kenapa sekarang ngomel-ngomel? Wajahmu berubah lebih cepat dari membalik buku. Tikus-tikus yang kau berikan padaku mati percuma. Liu Zizi, beraninya kamu, jangan musnahkan bukti. Panggil pangeran ke sini, baik. Kamu sudah dewasa, suka-suka laporan ke pangeran. Aku juga bisa menghajarmu. Monster tak terhitung jumlahnya, baru mendapatkan gelar. Monster. Levelmu rendah sekali, berani-beraninya macam aku. Wan Ping, antar permaisuri pergi. Monster dari mana yang berani masuk ke istana? Semua, kepung dia. Palsu, palsu. Pangeran, jangan khawatir. Ini wayang kulit. Pangeran, coba lihat permaisuri. Dia menggigil semua. Permaisuri, Pangeran, aku sengaja datang untuk memberikan sup kepada adik. Siapa sangka adik membuat monster seperti ini? Benar-benar menakutkan. Cewek munafik, aku bisa lebih munafik darimu. Permaisuri, maafkan aku. Semua salah adik telah menyia-nyiakan sup tikus kakak. sup tikus? Permaisuri, kamu benar-benar memasak sup tikus untuk Zizi?
Pangeran tikus itu sangat lucu. Aku sungguh tidak tega memakannya. Jangan bilang kamu. Kalau itu permaisuri, apa kamu sendiri mau makan? Permaisuri, kamu pasti mau, kan? Pangeran, aku hanya tidak ingin membunuh makhluk hidup dan kupikir daging tikus itu bergizi, jadi aku khusus membawanya untuk adik. Jika ini juga salah, Pangeran, hukumlah aku. Aku tidak akan mengeluh. Tidak, Pangeran. Hukum saja aku. Aku salah karena tidak mengerti niat baik kakak. Sejak malam Kishi bersama dia terus-menerus bertengkar dengan permaisuri, sepertinya semakin peduli padaku. Pangeran, hal ini memang aku yang salah. Sebagai istri utama seharusnya aku lebih lapang dada. Aku Bersedia menggantikan adik menerima hukuman kakak sungguh berhati mulia. Kalau begitu, Pangeran, hukum dia saja, aku tidak akan berebut lagi. dasar wanita licik, dia sengaja mempermainkanku. Permaisuri begitu bertanggung jawab. Kalau begitu, pulanglah ke istana berlutut selama 2 jam. Pangeran, ayo, kita nonton TV. Pangeran, ada perlu apa memanggil hamba? Cari tahu dari tuanmu musik seperti apa yang dia suka, lalu bawakan semua benda aneh itu ke hadapanku. Hamba patuh. Dan kau cari pelukis gambar semua pemandangan di TV dan terapkan di toko selir Liu. Ya? Pangeran, apa yang sebenarnya Tuan siapkan? Rahasia tidak boleh dibocorkan. Beberapa hari ini selir Liu tidak boleh pergi ke toko, cari cara menahannya di istana. Hei, selir pangeran sudah memerintahkan kau tidak boleh masuk sekarang. Apa alasannya? Aku ini manajer restoran. Mungkin Mu Huayuan ingin merebut tempatku. Nyonya, pangeran pasti bukan orang seperti itu. Bahkan kau membelanya. Pasti ada yang tidak beres. Sudah kuduga Mu Huayuan, kenapa tidak mengawasiku lagi? Ternyata mengincar restoranku. Pangeran, apa kau sudah siap? Aku sudah tidak bisa menahan. Biarkan dia masuk. Mu Huayuan, berani merebut restoranku, aku lawan kau. Zizi, penampilan yang kau suka, aku sudah pelajari dari TV. Aduh, berbakat ya. Ternyata pangeran sombong ini adalah pria yang berharga. Kalau ini di zaman modern, kita bisa langsung debut. Nyonya pangeran, untuk ini sudah berlatih keras hampir setengah bulan loh. Pangeran benar-benar baik padamu. Tidak bisa diungkapkan, sengaja mengundang pemusik istana setiap hari meneliti itu papan cuci yang berbunyi. Bagus. Keberuntungan besar akhirnya tiba padaku. Besok aku akan mengubah lantai 2 menjadi kedai minum, menjadikan Mu Huayuan sebagai bintang utama untuk menghasilkan uang bagiku. Pangeran, apa kau sudah dirusak oleh Liu Zizi? Seharian hanya mengutak-atik barang aneh ini. Enak didengar, suka pangeran, nyanyi lebih banyak. Kamu tolong aku untuk mengundang Wei Tingyi, bantu aku mencari informasi tentang bisnis. Aku berencana pergi keluar kota untuk membeli meja kursi dan peralatan minum. Tapi pangeran tidak suka kamu berhubungan dengan Tuan Wei. Kamu bodoh ya, kamu tidak bilang, aku tidak bilang, bagaimana dia tahu? Cepat. Ikuti dia. Zizi, aku dibandingkan dengan pria-pria di TV bagaimana? Lebih baik dari mereka, tapi pangeran kamu. Kenapa kamu membuka payung di dalam rumah? Romantisnya berlebihan, kamu tahu? Beneran? Ya Tuhan Mu Huayuan,
Oh Mu Huayuan, kamu ternyata telah terpengaruh drama TV teracuni sampai begini pangeran. Kamu mengejutkanku. Aku suruh Feng Yu antar kamu periksa ke dokter, ayo. Liu Zizi. Hanya jika kamu mati pangeran akan mencintaiku seorang. Kali ini, pasti akan kubuat kamu mati tanpa tempat dikubur. Pangeran Wei ini sudah dijanjikan untuk pergi ke luar kota bersama selir Liu. Permaisuri, katakan saja langsung. Aku selalu tahu keluarga Wei kalian ingin memperluas bisnis ke ibu kota. Dengan barang-barang ini, bisa membantu kalian membuka jalur perdagangan di berbagai daerah. Permaisuri pasti punya syarat, kan? Katakan saja langsung. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Aku tahu kau mengagumi Liu Zizi, tapi terhambat oleh penindasan pangeran. Tapi aku bisa membantumu mendapatkannya. Seperti apa pangeran itu? Aku sangat tahu. Jika benar, bagaimana cara melarikan diri? Pangeran tentu tidak akan berurusan dengan sampah. Setelah berhasil, aku akan memohon keringanan untuk kalian. Mengampuni nyawa kalian. Baiklah, aku bersedia bekerja sama dengan permaisuri saling mengambil apa yang dibutuhkan. Wei tinggi perjalanan keluar kota kali ini. Barang yang harus kubeli banyak sekali. Kau harus memberi harga teman, ya? Tidak masalah. Selir Liu keretanya rusak. Apa sudah sampai di dataran tinggi Qinghai Tibet? Jalannya sangat berguncang. Sepertinya dalam waktu singkat tidak bisa diperbaiki. Hari juga sudah mulai gelap. Aku ingat di dekat sini ada sebuah kuil tua. Bagaimana kalau kita menginap di sini? Besok cari lagi. Baik, aku akan pergi mencari jalan dulu. Katakan pada permaisuri bahwa semuanya berjalan lancar. Di mana Liu Zizi? Membawaku ke rumah sakit tapi tidak mengurusku lagi? Larut malam, belum kembali ke istana, pergi kemana lagi? Tuan dia. Cepat katakan. Jawab, pangeran. Selir Liu dan Tuan Wei tinggi melarikan diri. Melarikan diri. Aku sudah melakukan begitu banyak hal untuk membuatnya senang, tapi dia masih memikirkan pria lain. Bahkan melakukan hal yang tidak peduli reputasi. Pangeran, aku pernah melihat tulisan selir jauh lebih jelek dari ini. Mungkin ada kesalahpahaman. Apapun alasannya dia tidak boleh pergi. Bawalah para pengawal ikut aku keluar kota untuk mengejar. Baik. Zizi, jika dingin minumlah sedikit untuk menghangatkan badan. Wei tinggi. Aku tidak salah memilih teman sepertimu nanti. Jika aku punya daging, kamu akan punya tulang untuk dikunyah. Anggur ini benar-benar keras. Aku baru minum 2 teguk. Sudah membuatku pingsan. Permaisuri, keluarlah, aku berhasil. Hanya membuatnya pingsan belum bisa dianggap berhasil. Kurasa Tuan Wei menganggap tempat ini sederhana. Aku, permaisuri, khusus menyiapkan tikar bambu. Permaisuri benar-benar teliti. Saya benar-benar sangat berterima kasih. Pangeran sekarang seharusnya sudah segera tiba. Aku, permaisuri, akan keluar menyambut.
Di dalam kayu bakar telah ditaruh obat bius. Permaisuri tidak mau duduk lebih lama lagi. Kamu nggak kena obat bius? Wei Tingyi. Kalian berdua bersekongkol menipuku. Saling ambil yang dibutuhkan. Zizi Permaisuri ingin mencelakaimu. Hari ini tidak bisa keluar kota. Shen Tangxi memang masih punya niat jahat. Memaksaku pakai jurus pamungkas. Kalau begitu, aku akan menjerumuskannya. Kamu nekat keluar kota? Ini di duniaku disebut akting habis-habisan. Maaf, Permaisuri. Yang ada di dalam anggur adalah penawar racun asap. Saya memang suka Zizi, tapi tidak akan melakukan hal tak bermoral. Kenapa? Kamu rela dengan dia seumur hidup seperti orang asing? Melihat dia dengan pria lain sangat mesra? Kamu jualan MLM ya? Kamu mau cuci otaknya? Kamu pikir semua orang sama sepertimu? Bodoh banget. Meninggalkan yang baik-baik, tidak mau jadi bos di rumah, memaksaku ikut bertengkar. Kamu bisa menang? Semua salahmu. Kamu tidak hanya merebut dariku gelar wanita tercantik se-Xiangzhou. Kamu juga merebut pangeran. Di istana ini semua orang dari atas sampai bawah, semua suka padamu. Apa dasarnya? Apa kemampuanmu? Bukankah ini tanya tahu jawab? Hanya dengan aku idola berbakat. Tidak tahu malu. Kamu punya malu? Kalau begitu, sembunyikan saja baik-baik. Di daerah terpencil ini banyak pengemis dan bandit dan juga serigala besar. Malam ini kita menginap di kuil bobrok ini. Lebih baik tepat waktu daripada lebih awal, Permaisuri. Kamu harus lebih hati-hati. Sekarang aku akan pergi cari pangeran untuk selamatkanmu. Berhenti, kalian tidak boleh pergi. Salam pangeran. Di mana selir Liu? Apa dia kenapa-kenapa? Aku di sini. Kenapa pangeran mengutukku? Liu Zizi, apa kau tidak ngerti? Laki-laki dan perempuan berbeda, kau larut malam, masih bersama Wei Tingyi. Apa kau masih menganggap aku ini pangeran? Coba lihat. Apa di mataku ada kamu? Aku sudah tahu rencana kabur kalian. Sebaiknya kau lupakan saja niat itu. Liu Zizi, hidup adalah milikku sang pangeran, mati pun arwahku. Belum lama tak lihat, sudah sombong lagi. Ah, baiklah. Pangeran, Anda salah paham. Aku dan Wei itu cuma keluar beli perlengkapan. Benarkah begitu? Sungguh. Dan tadi aku lihat Permaisuri sendirian masuk ke hutan. Apa dia tidak bahaya? Benar, mohon pangeran bijaksana. Aku dan Zizi tidak ada hubungan pribadi. Yang lebih penting sekarang adalah menemukan Permaisuri. Yi, Cari Permaisuri di hutan. siap? Ayo. Zizi, pangeran, saya pamit. Dadah. Dada lagi. Hei, cantik. Udah malam gini belum pulang? Mau kami anterin pulang? Aku ini permaisuri Wangmu, kalian harus hormat padaku. Kau permaisuri? Kalau gitu aku pangeran? Kemari kau. Haha. Lepasin aku. Aku ini permaisuri, kalian pasti mati. Mati di bawah bunga peoni, jadi hantu pun romantis. Serah saja sama kami. Berhenti. Pergi. Pangeran, kamu akhirnya datang. Kejadian hari ini. Itu adalah Liu Zizi, bersekongkol dengan Wei Tingyi. Mereka ingin menghancurkan kesucianku. Kamu bicara tanpa malu. Jelas kamu yang memalsukan surat ingin Tuan Wei berniat jahat padaku. Akulah yang korban, oke? Pangeran, kau harus percaya padaku. Melihat adalah percaya.
Apalagi yang bisa dibantah? Kau berkali-kali mencelakai Zizi sudah kurang bermoral, sekarang bahkan berzina di hutan. Merusak martabat istana dan wibawaku, mulai hari ini, kau bukan lagi permaisuri istanamu. Pangeran, apa ini akan menceraikanku? Kebetulan, Pangeran, sebelumnya surat cerai yang kau berikan padaku, masih ada, cepat lemparkan ke wajahnya. Pangeran, kau sungguh demi dia Liu Zizi. Begitu kejam padaku. Kau tidak ada hubungan lagi denganku, berhati-hatilah. Liu Zizi, pria yang tak bisa kudapatkan, kau juga jangan berharap mendapatkannya. Matilah. Pergi mati saja. Astaga. Wanita yang sangat kejam. Shen Tangxi, apa kau sadar apa yang kau lakukan? Liu Zizi, semua ini salahmu. Aku tak bahagia, kau juga jangan harap bisa hidup. Kaget aku. Selamat, permaisuri. Zizi. Mulai hari ini, kau adalah nyonya utama istanamu. Kekuasaan keuangan istana sepenuhnya ada di tanganmu. Pangeran? Tidak. Sayang, aku sangat mencintaimu. Untung kau yang mengerti aku. Karier dan cinta, keduanya sukses. Aku, Liu Zizi, akhirnya berhasil bangkit. Sekarang bisa santai. Kau mau apa? Tentu saja melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Begitu tiba-tiba? Sejak kapan kau jadi nakal?